Yang genjot becak itu, wah ketut dada aku turunan Raden darah biru. Mbak saya dulu kayak begini, tapi tahu-tahu lupa kalau dia ngos-ngosan. Genjot, saya anak petani, tak tambah 10.000 malah cium tangan. Maka yang terpenting di kita adalah bagaimana rumusan-rumusan indah itu dibumikan. Jangan tidak dibumikan. Kita ambil contoh kasus yang teraktual, BG. BG, KPK dan Polri ini tidak salah tadi Pak Burhan menyampaikan contoh seperti itu. Dilihat dari kronologisnya, lihat tanggal berapa surat pengajuan ditandatangani, tanggal berapa surat pengajuan dikirim, itu 789. Tanggal berapa printed ditandatangani, tanggal 12. Tanggal berapa yang namanya paparan pokok ekspos, tanggal 13. Bukan salah seorang Abraham Samad dan seorang BW mau dalam proses, mau sudah Kapolri kemudian diumumkan menjadi tersangka, tidak salah. Tetapi persoalannya, mari kita lihat sesungguhnya ini penegakan hukum atau jadi sarana pihak lain yang ketakutan. Alat yang paling mudah menggunakan adalah BG dan Abraham Samad. Maka betul kalau itu jadi korban, bukan mengada-ada. Mari lihat, sudahkah ada nawaitu niat ingsun Pak Jokowi dan Mbak Mega 1 minggu sebelumnya omong-omong tentang ganti Kapolri? Tidak ada. Ya, yang bertanda tangan adalah Pak Jokowi, yang bertanggung jawab Pak Jokowi. Tetapi sekali lagi, realitas politik inilah yang jadi soal. Sebagaimana tadi diutarakan oleh adik saya, bagaimana tidak pasal Undang-Undang 33, Undang-Undang Dasar yang asli maupun yang sekarang, semuanya mengerti, tapi itu kan di awang-awang. Seorang prajurit untuk mendapat rumah tipe 36 nyicil 15-20 tahun. Tahu nggak hari ini ada manusia di Republik ini maupun dari luar punya tanah jutaan hektar? Pertanyaannya tadi, terus bagaimana? Ya kalau menggunakan ilmunya orang tua, Bung Karno sudah mengucapin retooling alat produksi, salah satunya tanah. Tetapi kalau Pak Jokowi hari ini langsung umumkan itu, besok pagi Republik bubar. Ini realita. Karena apa? Kuat mana antara negara hari ini dengan orang-orang yang punya uang dalam lingkungan nasional maupun terkoneksi internasional? Ini realitanya seperti itu. Lebih kuat mereka. Karena apa? Karena kompradornya, karena agen-agennya berpangkat bintang juga, berpangkat elit juga di pemerintahan ini. Semuanya terlibat. Betul. Kecuali mau menempuh kayak Georgia, 30.000 polisi dipensiunkan mendadak. Bisa. Tapi kan masih ingat, salah satunya yang lagi ngomong ini 98 bilang potong generasi saja. Bukan mereka yang dipotong, yang ngomong yang dipotong. Begitu. Ini fakta yang seperti ini. Nah, ketika realitas seperti ini, maka pertanyaannya betul, bagaimana? Menurut saya, mumpung ada presiden jadi, betul Pak Kris, saya setuju. Bikin aja Dewan Revolusi Mental, tugasnya mewakili presiden, menyerap laporan dari rakyat. Presiden tahu, presiden memerintahkan struktur pemerintahan yang ada untuk memperbaiki, di empowering oleh Dewan Revolusi Mental atau sejenis itu.
tetapi bukan ke rakyat, tetapi kepada alat kelengkapan negara. Dengan demikian, rakyat terlibat langsung, terkhusus yang muda-muda, untuk mengawasi jangan sampai ada abuse of power. Dengan demikian, Presiden tidak mendapat laporan yang yes man, seolah-olah semuanya baik. Ini perlu kita sodorkan kepada Pak Jokowi. Ibarat Pak Jokowi akan dari tepi sini, ini sungai, ada tepi lagi. Bagaimana kita bikin batu untuk loncatan? Pemikirannya ada yang salah, sudah ditangkap. Di mana-mana mafia kok di mana-mana. Itu tidak pernah terucap oleh presiden-presiden sebelumnya, kecuali Bung Karno barangkali. Ada ganjelan, tetapi jangan salahkan, itu bikinan Tuhan. Menghina bikinan Tuhan, saya khawatir menghina yang membikin. Itu loh. Karena yang tampil adalah hari ini Pak Jokowi, maka bagaimana memanfaatkan niat baik Pak Jokowi, legalitas Pak Jokowi, otoritasnya Pak Jokowi untuk memperbaiki bangsa. Jangan membicarakan terus, ribut terus, seolah-olah kayak di parlementer, mikirnya supaya jatuh nanti ganti. Nggak mungkin. Kalau itu bisa amat sangat sulit. Nah, untuk itu menurut saya Republik ini juga merdeka, salah satunya peran besar, tokoh besar dari Muhammadiyah. Hari ini ketika Republik sedang kayak begini, ulangi sejarah. Tokoh Muhammadiyah itu namanya Bung Karno. Hari ini tidak ada salahnya Muhammadiyah mengulangi sejarah. Mari kita bikin kendaraan, kita bikin model, kita bikin dalam bentuk saran kepada Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi mengiyakan, karena tidak mungkin struktur yang ada ini mampu memperbaiki dirinya sendiri. Bohong besar, omong kosong. Karena begini, kalau saudara-saudara teriak berantas korupsi, kantung koruptor, karena Anda tidak pernah tanda tangan. Coba kalau Anda dari pejabat tanda tangan 1 triliun. Saat itu juga ada manusia ngomong 10% aja pengembang dapat 100 miliar. Masa saya nggak kebagian? Ada. Kalau bukan itu bukan manusia. Maka cara mengeliminasi korupsi nggak akan pernah hilang. Itu betul. Satu, pembuktian terbalik. Tapi bukan hanya itu. Dalam bahasa ilmiahnya adalah sine condition qua non. Itu menurut saya satu, ya, yang saya pelajari, right to know. Right to know itu undang-undang kebebasan warga negara mengetahui apa saja yang dikerjakan pemerintah, kecuali bidang pertahanan dan intel. Hari ini, saudara-saudara, tahu nggak di mana malingnya pajak? Pajak hari ini, data masuk, transaksi 10 miliar, PPN berarti 1 miliar. Sampai akhir tahun, ketemulah 1 triliun. Nanti dihapus, tidak 1 triliun, paling tinggi 500 miliar. PPN yang 500 miliar lagi bagi-bagi. Jangan ngomong tidak. Silahkan hampir ke saya, nanti kita tunjukin bagaimana yang namanya tadi yang diceritakan oleh Pak Sugeng, konglomerat besar pura-pura utang dari luar negeri. Moga-moga ditonton ini Pak Awad. Utang fiktif, perjanjiannya ada, apa-apa ada. Uang dari luar negeri tidak pernah masuk, tetapi di kas ada uang masuk. Uangnya siapa ini? Inilah uang pencucian dari BLBI, dari Senturi, dari perampokan selama itu. Kalau selama waktu baru saya ikut bagian, ya selama itu. Ya tapi kecil, makan aja. Ya, tadinya saya pensiun, ya di kitab-kitab bilang.
mau. Setelah pensiun punya lain lagi kan gitu. Pensiun nggak punya rumah, ada bintang 2 ini. Itulah makanya. Oke, tidak apa-apa, sudah kartu. Maka menurut saya, saudaraku, perbaiki dulu aparatur, kemudian tawarkan nanti di dalam 2019, saudara-saudara, kalau saya terpilih jadi presiden, saya akan laksanakan redistribusi tanah. Atau setelah kejaksaan dan kepolisian sudah ditangani, aturan main yang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 itu sudah cukup bagus, kemudian ditegakkan, asal presidennya mau, bisa, walaupun lawannya terlalu berat. Yang paling mudah adalah nanti pada, kalau Pak Jokowi berhasil nih, pada periode kedua. Periode pertama khusus untuk memupuk kepercayaan rakyat. Moga-moga begitu. Kalau Pak Jokowi tidak begitu, ya menurut saya, walaupun saya sudah tua, ajak lagi lah saya untuk turun, tidak apa-apa, kan gitu. Ya. Tetapi perkiraan saya, Pak Jokowi ini sedang menyusun kekuasaan, karena tidak mungkin Pak Jokowi tidak menghormati Mbak Mega, Pak Surya Paloh, dan tidak mungkin Pak Jokowi tidak menghitung realita di DPR. Maka turning point ini nanti membuat keseimbangan baru. Moga-moga beliau termasuk golongan yang amanah. Amin. 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 Ya, barangkali yang menyesal pertama kali saya. Itu. Barangkali ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih khusus pada adik-adik. Tidak usah dalam forum ini. Kalau mampir ke Jakarta, di sini banyak abang-abang. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sore. Begitu menaruh harapan besar sama Pak Jokowi. Ya sama, kita juga menaruh harapan. Cuma persoalannya kan kita capek juga melihat kalau orang tinju itu cuma begini. Maunya kita itu yang kita tunggu. Ini nggak ada hoax-hoax yang keluar, ya kan? Kalau sudah bertahan terus, ya capek kita melihatnya kan, gemas gitu. Itu aja persoalan kita. 2 bulan lagi, tenang aja. Ya, ini ada wakilnya Pak Jokowi. Kita, oh iya sampai lupa Pak Sugeng. Ini karena gongnya, jadi kita akan ini. Ada catatan sedikit nih Pak Kris. Kris kan ya? Aku salah nama. Jangan Bapak pergi dulu. Oh iya. Ya udah kalau gitu catatannya nanti aja dah. Maksud saya begini, soal kan beliau kayaknya titip soal pembuktian terbalik, ya kan? Dan banyak yang bicara soal itu. Nah, dalam kenyataannya itu kalau sudah didalami oleh ahli hukum yang saya dapat itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 itu tidak mengenal asas pembuktian terbalik. Jadi itu harus direvisi dulu undang-undangnya baru bisa masuk ke situ. Yang kedua, ada ahli soal HAM menyatakan bahwa pembuktian terbalik itu melanggar HAM karena orang sudah divonis sebelum melanggar sebelumnya dihukum. Jadi melanggar asas praduga tak bersalah. Jadi kita sudah asumsikan orang itu bersalah, lalu kita boleh periksa semua kekayaannya. Nah, lalu ada juga dalam implementasinya itu bisa terjadi jaksa-jaksa semua itu objek nantinya ke para pegawai negeri yang dilihatnya kaya, gitu loh. Polisi atau jaksa tiba-tiba melihat ada orang kaya di kampungnya situ, dia kamu dari mana ya? Kalau nggak saya proses nih kamu. Jadi itu kalau terjadi masif di seluruh Indonesia itu bisa terjadi anarki juga, gitu. Anarki karena orang bisa peras-memeras dengan dasar undang-undang itu di sektor implementasi. Tapi ini nantilah adik-adik silakan bedah ya. Tema undang-undang pembuktian terbalik nanti di kampusnya, panggil pakar-pakarnya, pro kontranya itu menarik ya. Ini saya baru kasih sisi lain dari apa yang kita tahu seolah itu obat mujarab. Silakan Pak
Pak Sugeng yang saya hormati, langsung kok bisa main. Ya, saya yang terakhir. Sebenarnya sudah banyak dijelaskan oleh para penceramah tadi. Saya akan mengenai satu mengenai dari Rian. Mas Rian, mungkin bilang nggak ada ya. Itu mengenai dress politika. Sebenarnya kita tuh sudah mengatur dress politika. Dress politika yang dilahirkan oleh Montesquieu itu sudah dilaksanakan di sini. Jadi kita kekuasaan negara itu ada tiga, yaitu eksekutif presiden yang pemerintahnya, legislatif DPR, kemudian yudikatif adalah dari lembaga Mahkamah Agung. Saya sudah soal masalahnya yang berkembang ilmu setelah itu adalah check and balance. Jadi check and balance itu sebetulnya tujuannya adalah suatu kekuasaan itu kalau sangat absolut itu pasti akan terjadi penyalahgunaan. Itu udah kiri. Jadi dalam kekuasaan dan ilmu politik. Sehingga check and balance itu tujuannya adalah para pemegang kekuasaan di dalam negara ini, khususnya di sini ada presiden, itu ada alat untuk supaya kekuasaan juga dilakukan tidak setara mutlak, artinya secara absolut. Nah, kalau dipelajari Undang-Undang Dasar 45, mungkin soal pengaruhnya, jadi bisa lihat, termasuk yang sekarang itu amandemen ini. Ini penampakan presiden itu tidak sentuh oleh itu. Bahkan di dalam reformasi ini ada pasal dari Undang-Undang Dasar 45 yang memungkinkan impeachment pada presiden itu manakala presiden itu melanggar hukum. Nah, tidak pernah terjadi presiden itu melakukan pelanggaran hukum, tidak pernah. Yang terjadi adalah pelanggaran politik kebijakan. Jadi seorang presiden itu mestinya bisa dihukum karena kebijakan yang salah. Saya ambil contoh, talangan 6,7 triliun dana LPS kepada Komisi itu tidak ada yang bisa dihukum kecuali orang yang tanda tangan itu, karena tanda tangan presidennya nggak tanda tangan, menteri keuangan nggak tanda tangan, gubernur nggak tanda tangan, padahal duitnya itu mutlak dikuasai dia secara hukum. Ini nggak ada tanda tangan, yang itu tanda tangan kena. Nah ini di luar ini nggak ada sebenarnya. Kalau menterinya masuk penjara, presiden otomatis masuk penjara. Nah di kita sebutkan bahwa ini teorinya adalah presiden Kendrick. Saya mengatakan bahwa presiden di Indonesia paling enak, tidak bisa hukum. Ya jangan nunggu presiden itu selingkuh gitu. Ya nggak mungkin lah. Kalau presidennya udah tua mungkin ya nggak kuat. Misalnya selingkuh duitnya banyak 1 miliar, dia akan lapor. Tidak berani. Atau nyuri ya, dia ngapain nyuri? Tapi misalnya dia itu suatu perusahaan asing mengisolasi sumber daya alam kita dan disetujui sama dia, walaupun dia tidak tanda tangan tuh Menteri ESDM gitu. Dia udah dapat duit. Nah ini kan kebijakan ini gimana? Kalau ternyata bidang itu merugikan rakyat banyak, artinya rakyat di daerah pertambangan itu miskin.
dan kontribusi ke APBN berapa persen, itu nggak ada yang ngecek, nggak ada ngecek. Nah ini kan sebetulnya kebijakan melanggar hukum enggak? Ya enggak lah. Tapi secara politik, secara akhlak, secara moral itu adalah sama dengan menjual sumber daya alam kita kepada luar dan rakyatnya nggak dikasih apa-apa, kira-kira gitu. Itu kan sudah tidak sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Nah ini yang ngecek siapa? Ngecek presiden? Nggak ada. Nah di negara itu ada. Di negara mana? Di negara lain, misalnya di Amerika justru sana juga penyidik di sana polisi juga, jaksa dan penyidik kita juga ada. Tapi yang nggak ada adalah penyidik dari masyarakat, nggak ada. Di Amerika ada namanya detektif. Detektif itu kayak pengacara, kayak notaris, kayak dokter. Jadi saya ini ahli-ahli penyidik itu, saya buka kantor namanya Biro Penyidik Swasta. Kalau saya HBCS itu sah. Dan saya bisa melakukan pendidikan. Itu namanya Bill Clinton itu ketangkap bukan oleh polisi, dia ketangkap bukan oleh jaksa, tapi dia ketangkap oleh detektif yang disewa oleh Partai Republik. Karena dia didongkrak Republik yang nyewa, ketangkap udah ketahuan nih, baru dia ngaku mau masuk statement. Udah siap semua, 2 anggota Republik nyebrang ikut Demokrat, tidak setuju dan jadi perbandingannya 40-52 lawan 48, akhirnya bebas Clinton. Kalau dia masuk gitu, ya kita nggak ada. Kalau kita ada, ini polisi nggak sembarangan itu. Karena apa? Detektif juga buat BAP diserahkan ke kejaksaan. Jadi jaksa itu bisa meriksa atas masyarakat yang memproses dan atas instansi. Karena di sana memang sangat demokrasi sekali. Artinya kalau penegakan hukum yang dilaksanakan polisi, notabene dia orang birokrat, udah ketahuan pengalaman. Di sana juga hakim juga ada hakim yang tidak fungsional. Jadi hakim yang di masyarakat itu untuk menegakkan salah benar, ada kesalahan enggak? Itu masyarakat yang menentukan itu. Baru setelah masyarakat ada kesalahan, baru hakim yang aslinya itu dia berapa dihukum. Nah, kita belum sampai situ, jadi seperti yang disebut dengan check and balance nanti kita benar. Ya, padatkan ya Pak ya. Lalu ini yang satu lagi yang auditor militer ya, yang begini. Kenapa KPK itu kelimpungan? Perusahaan. Kenapa kelimpungan? Karena penyidiknya itu 100% dari kepolisian. Dan ada jaksa. Dan satu-satunya lembaga yang mendidik seorang penyidik secara profesional itu hanya polisi. Kalau dia lulusan akademi kepolisian, dia tingkat 2 sudah mulai dengan taktik teknik pendidikan. Kalau yang pintar sekolahnya di background dulu. Jadi mereka memang dididik sekali gitu. Dan pendidikan di Indonesia selain polisi tidak ada. Termasuk misalnya di tentara sendiri. Saya kan auditor militer melakukan pendidikan juga, ilmunya tidak seperti polisi. Ilmunya memang tinggi. Nah ini
ini mestinya ya, kalau Amerika lagi saya tanya, Amerika itu hebat banget perusahaan. Akademi militer itu swasta di sana, akademi kepolisian itu swasta. Jadi kalian bisa masuk akademi kepolisian, lulusnya nggak sah dari polisi. Ada yang jadi detektif, ada yang lain-lain bisa. Jadi mereka ahli penyidikan semua. Jadi jangan detektif kebanyakan lulusan akademi kepolisian. Jadi antara polisi sama detektif sama ilmunya. Di sini ada. Ini perjuangan adik-adik yang ada. Kalau mau lihat kita lebih baik lagi. Jadi memang lingkungan. Jadi saya tidak yakin bahwa KPK itu bisa lepas dari itu selama sistem yang ada sendiri. Memang direncanakan KPK itu kan penyidik sendiri dan sebagainya, tapi itu tidak gampang. Perlu tahunan. Kalau yang ini yang Pak Kris itu yang terakhir, ini mengenai pembunuhan terbalik itu ada undang-undangnya TPPU. Tapi undang-undang TPPU itu sering dipakai itu. Tapi itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dijuntuh dengan undang-undang tidak terima korupsi. Nah, Abraham Samad CS kemungkinan adalah ditangkap dulu. Ini rekening segini, buktikan. Mungkin maunya gitu. Tapi kan polisinya ngalah karena polisinya juga ngerti juga. Kerugian negara gimana dulu? Nah, korupsi mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara walaupun Rp1. Nah, namanya gratifikasi, menjual logo. Itu udah pernah pakai duitnya negara. Nah, kenapa Hambalang saya ketangkep? Ya duitnya negara yang dipakai. Duitnya negara pakai itu macam-macam sampai dengan menterinya sampai dengan Anas Subhan itu. Jadi Ahmad Subhan itu ditangkap oleh KPK sebagai tersangka. Itu dia bagian dari tersangka yang sebelumnya. Jadi saya di hukum itu adalah penyertaan. Jadi bukan berdiri sendiri Anas itu. Termasuk Injenis Sonda tidak berdiri sendiri. Nah, bikin berdiri sendiri ini masalahnya. Makanya kenapa bersama kok bisa mestinya tidak ada saksi aja yang mengatakan saya pernah menjual begitu 10 perak buktinya ini cukup. Setelah dia tersangka dengan 10.000 rupiah itu baru diterapkan mengenai TPPU. Ini rumahnya di sana, ini sama ini yang terjadi di Joko Susilo. Itu kan ada bukti dulu. Kerugian negara itu ada bukti. Ada proyek yang duitnya sudah dikeluarkan, tapi barangnya nggak ada. Ini kan korupsi negara. Setelah itu baru TPU masuk kemudian rumah-rumah yang dimiliki oleh istri muda dan lain nggak ambilin semua. Bikin tidak belum. Jadi sebetulnya saya nggak tahu, karena nggak ikut gelar perkara. Tapi gelar perkara saya bilang ya, wah bisa cari jalan lain bukan begini, bisa lepas. Dua unsur pertama subjek itu udah lepas. Jadi begini, polisi itu buat aturan yang ditangani oleh Kapolri, keputusan Kapolri. Tidak semua polisi penyidik. Ini tidak semua polisi penegak hukum. Jadi yang disebut penyidik adalah penegak hukum. Jadi polisi ada polisi lalu lintas. Dia nggak bisa nangkap orang, tapi nilang ya. Ada bareskrim, nggak bisa nilang, tapi bisa nangkap orang. Ada bagian berat, nggak bisa nangkap, nggak bisa nilang juga. Di bagian ini, nah, bikin tahun 2006 itu seharusnya adalah Kepala Biro Bika. Jadi jabatan situ menurut keputusan Kapolri adalah bukan jabatan penegak hukum,
Jadi itu bukan subjek hukum dari KPK. Itu sama dengan kejaksaan. Orang yang ada di sana tidak semua jaksa, karena ada orang ekonomi juga di jaksa, dia sebagai biro keuangan. Dia bukan penuntut. Penuntut itu jabatan fungsional, sama dengan penyidik itu jabatan fungsional. Hakim jabatan fungsional. Ada panitia, tapi dia bukan hakim. Jabatan fungsional panitera, tapi bukan penegak hukum. Penegak hukumnya hakim. Jadi menurut saya mesti Pak sama tahu. Jadi yang dibilangin subjeknya nggak cocok, objeknya juga nggak pas. Kenapa dipaksakan? Ya karena ya saya katakan ya mungkin blackmail, ya. Nah, jadi TPU ada pakai semua, itu tidak bisa bersih. Itu dipakai sejarahnya oleh KPK sekarang, termasuk jaksa. Terima kasih buat ini. Pak Saud kayaknya masih penasaran, ada yang kurang. Sekaligus pamit. Jadi mengapa kok BG dan Abraham Samad dan BY menjadi seksi? Ini yang jago yang mengatur skenario. Kalau BG jadi Kapolri, hubungan dekat BG dengan salah satu ketua umum partai tegasnya Pak Mega itu sangat menakutkan pihak tertentu. SBY lah. Itu temannya Pak juga. Bukan Pak SBY-nya pribadi, tetapi rezim yang bermasalah. Ini persoalannya. Maka kalau melihat sesuatu, lihatlah outputnya. Outputnya hari ini yang happy siapa? Semua happy. AS dan BW itu ancaman pihak tertentu loh, jangan dikira tidak. Kalau itu terus, wah, bok, jadi apa kita? Seperti itu. Nah, yang rugi siapa? Kita semua, rakyat. Untuk itu, tidak bisa berharap kepada siapapun ketika dalam konteks negara, kecuali kepada komitmennya Pak Jokowi, karena yang punya kuasa Pak Jokowi. Contoh lagi, bagaimana mau memperbaiki birokrasi? Ini ada sebuah jebakan yang luar biasa. Kelihatannya indah. Salah satu syarat untuk tidak korupsi adalah pemisahan jabatan politik dan jabatan karir. Itu belajar ilmu politik dimanapun itu. Apa itu jabatan karir? Yaitu jabatan perangkat birokrasi atau mesin birokrasi berjenjang dari tukang sapu, OB sampai ke atas. Tertinggi dimanapun, di dunia manapun adalah sekjen. Kalau di Indonesia, di tentara adalah wakil kepala staf, itu tertinggi. Jabatan politik adalah jabatan yang diangkat melalui mekanisme politik, apa pemilu, atau yang diangkat oleh orang politik. Nah, yang jadi soal atas nama keindahan dan kemuliaan dibikinlah undang-undang oleh SBY. SBY dengan mudahnya membentuk formasi susunan tugas birokrasi. Dirjen ini harus orangnya saya, dirjen ini harus orangnya partai saya, dan lain sebagainya dengan mudahnya. Hari ini terpaksa harus ditempuh dengan lelang jabatan untuk eselon 1. Terus bagaimana seorang presiden akan menyusun susunan tugas, membuat susunan tugas? Mestinya orang-orang berkarakter ini. Lepas dari itu, kalau ini nantinya tidak direvisi, bagaimana seorang pegawai negeri punya kepastian masa depan? Kalau ia sudah 5, 6, 7, 8, 9 tahun jadi direktur, pengen jadi dirjen nggak bisa. Ini juga masalah besar. Untuk itu, kembali lagi, saran saya adik-adik dari Universitas Muhammadiyah bikin konsep, sodorkan kepada Pak Jokowi untuk melaksanakan
revolusi mental. Sasaran pertama adalah aparatur negara. Terima kasih. Saya kira sudah selesai ya. Yang paling setia dampingi saya itu ternyata teman-teman SBY. Nih temannya angkatan 73, itu temannya PSBY juga yang di sampingnya. Yang di belakang kalau nggak salah teman PSBY juga. Iya. Oh, bukan ya Pak. Nah, jadi saya kira adik-adik sudah tahu ya, banyak sekali poin yang harus disimpulkan, jadi saya nggak perlu simpulkan, tinggal karena sudah dicatat semua, direnungkan apa yang akan jadi kenang-kenangan oleh-oleh, karena ini dari Surabaya ini. Spesial datang untuk mendapatkan pengetahuan dari kita-kita yang senior ini. Saya kira cukup padat ya kan, banyak oleh-olehnya. Nah, saya terima kasih kepada senior-senior yang lain yang hadir di sini. Ya, ada Pak Hasjaryo di belakang, dia orang tua kita yang tekun mengikuti perkembangan baik dari tertulis maupun lisan. Saya lihat ada wakil sekjen kami juga di belakang itu sudah ikut memantau, dan lain-lain. Itu wartawan yang lagi tidur, wartawan senior itu Yako gitu tadi. Tadi sudah bertanya. Dan banyak penggemar saya ya, yang hadir di sini ya. Nah, itu yang punya kamera itu lawan diskusi kita itu. Itu lawannya PSBY di diskusi, tapi saya heran kalau ada lawannya Pak SK di grup diskusi, yang ini pro Jokowi, yang itu tidak suka Jokowi, tetapi bisa bersatu. Acara ini kok beliau yang cover gitu loh beritanya, luar biasa ini. Oh, moderator pro semua. Paling enak moderator itu pro semua, ya kan? Ya enggak? Tapi boleh kritik semua. Gitu. yang penting nomor rekening. Wartawan. Pikirannya itu rekening aja, wartawan tua itu satu. Oke, terima kasih banyak ya Ibu juga yang rajin selalu datang di setiap diskusi, asal beritanya di CNN pasti datang. Kita bagi yang ingin berteman dengan kita boleh catat nomor BB bagi yang belum, karena rugi kalau nggak rekam nomor BB saya. Ada jam kampi di dalamnya itu. Setiap minggu ada aja kegiatan info yang bisa diakses. Saya kira itu ya. Terima kasih juga ke pembicara. Ini diskusi tanpa honor, Pak. Ya. Gitu. Terima kasih banyak. Sumbangan ilmunya luar biasa. Ya, oh iya, dari Bu Justiani ya. Sumbangan konsumsi semua. Sayang beliau kurang sehat untuk hadir. Ini ada manfaatnya kritik. Salah satu hasil kritik konkret kami tadi kan bilang, ini adik-adik ini kurang sensitif sampai air aqua diambil oleh Pak Laude. Nggak lama akan banjir air ini banyak, banjir juga makanan. Jadi kalau kita kritik Jokowi, mudah-mudahan banjir nanti kebaikannya buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau foto-foto. Iya. Oh, boleh. Pak, mau foto katanya di atas. Ya. Kita di atas. Ya. Lagi biasa bagian deh. Bagian. Kayaknya ada senior satu lagi tadi. Tadi langkah tadi ini dia. Nah, terima kasih. Ya, bagian dia. Mas Sri,